Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senang sekali hari ini pemirsa atas izinnya kita dapat kembali menyapa pemirsa dalam program Hikmah Ramadan. Sebuah program yang kami hadirkan untuk memberikan banyak sekali ilmu edukasi sambil Anda menantikan waktu berbuka puasa. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Teriring doa dari kami, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan ini. Dan tentunya pemirsa, dalam program Hikmah Ramadan kali ini, nantinya kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, apalagi Ramadan ini juga mendapat julukan sebagai bulan Al-Quran. Ayat suci Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan ini. Untuk itu nanti kita akan membahas terkait dengan tema cara bertadarus Al-Quran. Tentu saya tidak sendiri, nanti untuk membahas pemaparan dari tema yang sudah kita persiapkan hari ini, nantinya kita akan langsung dibahas oleh narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi. Langsung saja kami akan perkenalkan kepada Anda semua untuk narasumber yang sudah bergabung di TVRI Jambi, yakni telah hadir Ustadz Haji Abdurrahman Sayuti Ibrahim SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sepertinya tadi di luar hujan, tapi kayaknya nggak terkendala hujan sampai ke sini Ustadz ya? Insya Allah. Karena tugas, kita tanggung jawab atas tugas itu ya. Baiklah, aktivitasnya gimana Ustadz? Lancar? Hari ini lagi libur ya atau gimana? Aktivitas kita kan dari Sabtu ini libur. Ya, kemudian setelah itu ada selain dari itu kita ada aktivitas yang lain-lain gitu. Oke, terutama untuk ibadah juga Ustadz ya di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir dan juga menyempatkan waktu untuk hadir di TVRI Jambi. Dan nanti kita juga akan mendapatkan banyak sekali ilmu dari Ustadz Haji Abdurrahman Sayuti Ibrahim SAG. Namun sebelum kita akan menjabarkan tema yang sudah kami persiapkan hari ini pemirsa, terlebih dahulu agar kita juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan ada ayat suci Al-Quran yakni Quran Surah An-Nahl ayat 98 yang akan dikumandangkan oleh Qori Ustadz Fadli SAG berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم
يشركون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh Qori Ustadz Fadli Al-Majri, Quran Surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 98. Semoga yang membaca serta kita semua pemirsa TVRI Jambi yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita termotivasi nih untuk bisa meningkatkan amalia sunnah berupa membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Dan langsung saja kita akan membahas tema kita hari ini sesuai dengan arti dari Quran Surah An-Nahl ayat 98 tadi, juga merupakan salah satu anjuran untuk membaca Al-Quran, yakni cara bertadarus Al-Quran nih pemirsa. Kita langsung berbincang bersama Ustadz Abdurrahman. Ustadz, bulan Ramadan ini tentunya menjadi sebuah keberkahan bagi masyarakat dan tentunya banyak sekali amalia-amaliyah yang bisa kita laksanakan. Salah satunya adalah memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga bisa dikatakan banyak masyarakat yang melaksanakan tadarus di masjid. Nah, sebenarnya apa sih arti dari tadarus ini? Apakah ketika orang membaca Al-Quran sendirian itu dinamakan tadarus, atau memang tadarus ini ada spesifikasi ataupun kualifikasi tertentu, dan bagaimana juga kita cara bertadarus yang baik dan benar di bulan Ramadan ini, Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih Adinda Ahmad ya. Iya. Ya. Pemirsa yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa biha minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barakallahu azim. Pemirsa yang berada di rumah bersama kita pada sore ini di TV apa namanya? TVRI Jambi. TVRI Jambi punya kita. Punya kita, betul Ustaz. Iya, itu apa ya, simbol ya. Iya, betul, ya, slogan kita. Masalah ya punya kita. Apa yang disampaikan oleh Adinda Ahmad tadi, tadarus ya, masalah tadarus. Betul, tadarus Ustaz. Kemudian yang pertama saya sampaikan, di bulan Ramadan ini adalah bulan dianjurkan banyak-banyak baca Quran. Iya. Memang bulan Syahrul Quran gitu ya. Jadi kita diperintahkan atau amal sunnah yang paling utama itu yaitu Al-Quran, membaca Al-Quran. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi Afdhalu ibadatil ummati qiraatil Quran. Nah, sebaik-baik ibadah umatku kata Nabi ya membaca Al-Quran. Nah, kemudian membaca Al-Quran ini kelebihannya banyak sekali ya. Nanti kita ada Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Al-Quran itu sendiri akan datang pada hari kiamat, kita mendapatkan syafaat dari bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kemudian ada lagi kita anjuran Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Nah, sebab baik manusia itu kata Nabi ya belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, itu yang paling penting. Maka kita di bulan Ramadan ini Syahrul Quran, maka kita diperbanyak baca Al-Quran. Nah, menyangkut masalah bagaimana cara tadarus ya, itu maksud saya ya. Tadarus ini muncul kalimat tadarus ini memang di bulan Ramadan. Iya. Berarti bulan lain nggak ada. Kalau bulan lain-lain itu jarang disebut tadarus Al-Quran. Iya. Ya. Jadi kok ada di bulan Ramadan memang lebih identik ya, itu tadarus ya. Ya. Bahkan di masjid-masjid, semua masjid itu ya tadarus Al-Quran ya. Nah, namun
tadarus yang dianjurkan bagaimana? Nah, itu masalahnya. Tidak ya? Pertama yang dianjurkan itu yang dikatakan tadarus itu yang kata asal bahasa Arabnya itu darosa ya, yadrisu ya, yadrosu. Artinya membaca, memahami Al-Qur'an secara bersama-sama dan diulang-ulang, itulah disebut tadarus. Jadi bukan membaca saja, kita disuruh untuk bagaimana sedikit-sedikit memahami daripada isi Al-Qur'an itu. Nah, Al-Qur'an tadarus ini identik dengan bukan baca sendiri ya. Kalau pengertian tadarus itu satu teman gitu ya. Minimal 2 orang gitu. 2 orang yang apa namanya, 1 juz misalnya ya. Nah, itu main simak-simaan itu. Satu membaca, satu mendengar, menyimak ya. Kalau ada kesalahan, kurang sempurnanya apa tamamul qiraahnya ya. Bisa saling koreksi. Kemudian ada muraatul ayat, muraatul kalimah, muraatul apa namanya harokat. Itu kan ditegur oleh teman yang satu, diberi petunjuk gitu. Nah, identiknya tadarusnya begitu sebenarnya. Iya. Kalau ada salah misalnya saya membaca, saya menyimak gitu ya. Nah, ada salah maka saya menegur. Oh, ini ada kurang gitu ya. Ini apanya muraatul ayat misalnya, muraatul huruf misalnya ya. Kurangnya atau berlebihnya huruf itu ya. Tidak sempurna apa tamamul qiraahnya kurang sempurna. Nah, kalau kita biarkan dia membaca sendiri ya, salah tidak salah dia lah, tidak tahu dia kan, maklumlah manusia ini kan tempat lupa dan khilaf ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah itu kan al-insan mahallul khata' wa nisyan. Nah, manusia ini tempat lupa dan khilaf. Nah, kalau kita tidak tadarus, tidak di apa namanya istilahnya disimak gitu ya, bacaannya, maka dia akan terjadi kesalahan-kesalahan, maka kita kurang sempurna bacaan Quran kita. Ya, kurang tamamul qiraahnya kurang. Ya. Itu dari pengertian dari tadarus ya. Jadi saya ulangi, tadarus itu belajar, mempelajari ya, memahami, menelaah, meneliti, mengambil pelajaran dari isi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Bersama-sama berarti minimal 2 orang Ustadz ya. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri itu ini apa namanya? Kalau sendiri-sendiri itu qiraatul Qur'an. Oh, beda lagi ya. Iya, beda. Bukan tadarus ya. Tadarusnya ada yang spesifik ya gitu ya. Jadi harus 2 orang. Iya. Lebih rame, lebih banyak itu lebih bagus. Nah, buat satu khalaqah ya. Nah, khalaqah 6 orang, 5 orang ini membaca, yang lain memperhatikan. Nah, maka itu yang lebih bagus, lebih banyak anggota tadarus lebih bagus. Nah, itu minimal 2 orang lah gitu. Iya. Jadi semakin banyak juga ilmu yang bisa di-share gitu Ustaz ya. Betul. Itu. Iya. Maka ya. Berarti ini ada kebersamaan juga yang tercipta di bulan Ramadan ini Ustaz. Iya. Makanya tadarus itu identiknya simak-simaan kalau bahasa kita nih ya, satu membaca, satu menyimak. Kalau ada kesalahan muraatul hurufnya, muraatul harokat dan ayat itu perlu ditegur. Nah, itu namanya tadarus itu. Baiklah. Ini luar biasa sekali ya pengertian tadarus yang selama ini mungkin cuman saya sendiri sih memahaminya baca Al-Quran saja, ternyata memang membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan minimal itu ada 2 orang ya Ustaz ya. Baiklah. Nanti akan kita lanjutkan kembali pemirsa pembahasan kami. Kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan. Kami ucapkan selamat bergabung mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam program Hikmah Ramadan kali ini. Dan hari ini kita masih membahas tema yang begitu menarik, yakni cara bertadarus Al-Quran. Tentunya masih bersama Ustadz Haji Abdurrahman Sayuti Ibrahim SAG. Tadi memang sudah sempat dijabarkan di segmen 1 bagaimana pengertian dari tadarus ini pemirsa. Kita langsung saja untuk melanjutkan kembali untuk mendapatkan edukasi
nih dari Ustadz Abdurrahman. Lalu Ustadz, sebenarnya bagaimana cara kita supaya bisa bertadarus dengan baik? Apakah tadarus itu juga punya tingkatan nih Ustadz? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Memang pertanyaan yang bagus ya. Tadarus bisa dikatakan yang nomor 4 gitu ya, yang di bawah. Yaitu tadarus hanya membaca. Khotam baca lagi, khotam baca lagi, ya. Nah, itulah yang paling orang awam begitulah. Ya, paling orang awam untuk tadarusnya ketika khotam ulang lagi. Jangan membaca. Nah, ya, qiraatul Quran saja ya. Walaupun dia 2 orang. Nah, namun dia tetap membaca khotam kembali lagi dari juz 1 gitu kan sampai 30. Nah, yang tingkatan kedua itu yang lebih ini dia selain dia khatam Al-Quran, dia berniat untuk menghafal gitu. Ada sedikit-sedikit apa yang dibacanya, 30 juz itu ada ingatan dia yang dihafalnya ada. Nah, di surah ini ada sedikit lah nyangkut gitu ya. Nah, itu tingkatan kedua ya. Dia ada niat untuk selain dari membaca khatam, kemudian dia juga ingin tahu ayat ini di sini, surah ini di sini, di sini. Jadi dia ada niat begitu ya. Nah, yang ketiga, yang tingkatan yang nomor 2 ya, nomor 3 itu tadarus itu dia khatam Al-Quran, kemudian dia berniat menghafal sedikit-sedikit dari ayat Al-Quran yang dibaca. Dan ditambah ingin tahu makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Ayat-ayat dibaca itu minimal ada sedikit lah. Ini apa artinya? Misalnya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Nah, jadi dia sedikit-sedikit menambah wawasan tentang makna yang dibaca. Gitu. Nah, itu yang tingkatan yang kedua tadi Ustaz. Iya. Nah, tapi yang paling nomor 1 tadarus ini ya mungkin di kita saya belum sampai ke situ kan. Khatam, ada niat menghafal sedikit-sedikit, minimal surah-surahnya jadilah. Surah dalam 30 juz apa yang kadang-kadang kita baca Quran tapi surahnya tidak tahu. Surah apa yang dibaca kan. Banyak, apalagi di juz 30 itu kan. Nah, dia khatam, dia hafal tapi surah apa itu kadang-kadang lupa juga. Nah, yang keempat inilah yang nomor 1, yaitu dia khatam berkali-kali, dia ada hafalan sedikit dalam dia membaca, saling membaca itu. Kemudian dia sedikit-sedikit ngerti makna ya, arti daripada yang dibaca. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin misalnya kan. Oh, ini artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Mungkin ada terpetik di hatinya seperti itu. Nah, ditambah lagi yang nomor 1 ini, selain dari yang 3 itu, dia mentadaburi, memahami isi Al-Quran. Nah, kemudian merealisasikannya ya dalam kehidupan dia. Perintah mana? Perintah solat, tahu perintah zakat. Nah, maka dia laksanakan, realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang nomor 1, tadarus yang nomor 1. Oke, jadi diimplementasikan Ustaz ya. Iya, apa yang kita baca, suruh sedekah gitu ya. Suruh berinfak. Nah, ya. Alladzina yunfiquna fi sarra wa dharra misalnya. Apa maknanya kan? Orang-orang yang berinfak walaupun dalam waktu lapang dan sempit. Nah, itu kalau dibaca artinya, maka realisasikan dalam kehidupan. Walaupun lapang, sempit, berikan sedikit rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itu yang nomor 1. Selain membaca-baca saja, ya, dia dapat pahala, ya. Kemudian dia menghafal dapat pahala lagi. Mengerti maknanya dia berpahala dan realisasinya, itu tambah lagi. Itulah yang paling tadarus yang betul-betul sempurna, tamam tadarusnya itu. Insya Allah nanti dapat pahala yang sempurna juga. Ya, itu kalau tingkat-tingkatan seperti itu. Kalau cuman kita ini berada di mana nih? Ya, kalau saya berada minimal yang itu tadi, khatam,
tahu sedikit nama-nama surah, ayat-ayat apa? Tahu sedikit, kemudian terjemah tahu sedikit. Kalau di yang nomor mengaplikasikannya kata orang, merealisasikan itu masih belum lah gitu ya. Adalah sedikit bisa ada rezeki kita kasih sedekah kan gitu. Itu perintah kan, perintah Al-Qur'an kan. Larangannya apa? Banyak larangan Al-Qur'an. Nah, gitu jangan kita buat larangan Allah, jangan kita kerjakan. Berarti setiap tahunnya kita bisa memasang target juga Ustadz ya. Mungkin ketika di tahun ini kita berada di posisi keempat, tahun berikutnya mungkin bisa ditingkatkan lagi gitu Ustadz ya. Ya, maksudnya begitu ya. Jadi kita tadarus itu desain apa selain dari kuantitas perbanyak itu memang dianjurkan ya memperbanyak khatam, tapi jangan lupa kualitas. Kualitas bacaan kita perlu bagaimana yang seharusnya dengan bacaan yang benar gitu. Nah, itu belajar kita, jangan kita ya boleh hafal berapa kali ya, silakan ya, tidak lebih banyak, tapi apa lebih bagus lagi ya kualitas ditingkatkan. Kualitas bacaan. Kalau berbicara tentang kualitas, Ustadz, ada orang yang memang paham tentang ilmu tajwid dan mungkin ada juga orang yang masih belajar untuk menggunakan ilmu tajwid dengan baik dan benar. Ini gimana Ustadz? Jika memang kita belum paham ilmu tajwid, tapi kita ada niat nih untuk membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini, gimana Ustaz? Terima kasih. Innamal a'malu binniyat ya. Kita sudah berniat saja sudah innamal a'malu binniyat. Belum kita beramal kita sudah dapat. Apalagi sudah kita baca. Satu huruf sudah diganjar oleh Allah walaupun kita belum tahu ilmu tajwid. Tapi jangan lengah. Jangan lengah belajar ya. Baca satu huruf diberikan pahala, berniat pahala, dapat pahala ganjaran dari Allah. Ya. Nah, yang lebih ini jangan kita mentang-mentang dapat pahala hanya baca saja tajwid kita remehkan. Sebab Al-Quran ini beda dengan kitab-kitab lain. Dia ada aturan-aturan dalam membacanya, dan itu disebut dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu kan luas ya, sedikit-sedikit belajar ya. Nah, kalau tidak ngerti juga tajwid, baca dapat juga pahala insyaallah. Kata Ustaz Ali Jabir itu salah benar yang jelas ada niat baca Quran masih dapat pahala. Sudah tercatat pahalanya. Nah itu. Yang penting ada niat dulu nih Ustaz. Ada niat membaca, jangan tidak sama sekali tidak ada niat untuk baca Quran di bulan Ramadan ini. Karena apapun kebaikan di bulan Ramadan ini pahalanya juga berlipat ganda Ustaz. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu tajwid juga perlu kita sedikit-sedikit belajar. Ada tajwid praktis namanya ya. Minimal kita kenal apa namanya makhrijul huruf, sifatul huruf, kemudian ahkamul mad wal qasr. Ada lagi sendi-sendi tajwid itu yang disebut dengan ahkamul huruf. Itu ya sedikit-sedikit aja kita belajar. Tapi yang paling utama yaitu makhraj. Sebab kenapa makhrajnya paling penting dalam sendi-sendi ilmu tajwid? Oleh karena makhraj itu ini kalau salah baca, salah arti, maka dia akan merubah makna. Kalau ahkamul hurufnya, hukum-hukum izhar ikhfa, itu insyaallah kesalahan khafi lah gitu ya, tidak merubah makna ya, tapi salah juga kan? Namanya mesti ada salah juga. Ikhfa kurang dengung salah juga, tapi tidak seberat yang menukar huruf tadi. Fatal jadi Ustaz. Fatal ya. Seperti huruf kha dibaca ha gitu ya. Ja dibaca za, maka itu perlulah kita talaqi atau rantinya belajar dengan guru-guru gitu ya. Untuk metode pelajarannya tuh gimana Ustadz supaya kita juga mampu nih untuk bisa memahami ilmu tajwid dengan baik dan benar? Apakah ada juga tips nih dari Ustadz supaya ini pemirsa juga semangat bisa belajar ilmu tajwid juga Ustadz? Ya memang Al-Quran tidak terlepas dari ilmu tajwid ya. Bahkan Allah dikatakan dalam surah Al-Muzammil ya. Al-Muzammil itu ada ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila.
Nah itu perintah ya. Iya. Perintah dalam surah Al-Muzammil itu kita disuruh membaca itu secara perlahan-lahan. Nah perlahan-lahan ini penafsirannya jangan salah ya. Iya. Bukan kita lambat-lambat baca bukan. Bukan temponya bukan. Perlahan di sini bagaimana menyebut huruf itu pas. Iya. Artikulasinya jelas ya Ustaz. Betul, jelas ya, mana kha, mana ha, mana apa to, qaf, kaf itu jelas kan. Nah, jadi waratilil Qur'an tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan sesuai dengan ilmu tajwid. Tajwid itu artinya memperindah, membaguskan, membaguskan bacaan. Nah, maka kita tipnya itu adalah jelas kita ada niat untuk belajar. Ya. Insya Allah belajar tajwid itu mudah. Iya mudah. Kenali dulu makhrijul huruf. Berapa itu tempat disebut makhrijul huruf itu kan? Ada al-khalaq misal ya. Nah, itu huruf-huruf yang di tenggorokan. Al-jauf, ada lagi huruf-huruf yang di rongga mulut. Kemudian ada kita kenal juga al-lisan, huruf yang berkenaan dengan lidah, apa namanya? Lidah itu ya, menyentuh lidah itu namanya al-lisan. Kalau ada huruf yang kita keluarkan, maka dia namanya al-lisan. Ada juga asyafatain. Nah, itu huruf yang menyentuh dua bibir. Nah, maka dia itulah seperti merasakan sendirilah gitu. Mana huruf yang asyafatain, mana al-jauf, mana apa namanya? Al-khalaq ya. Nah, itu al-jaub, al-khalaq dan al-hishum lagi. Iya. Hishum ada lagi. Ada 5 tuh. Di apa namanya tuh? Sebenarnya mudah Ustaz ya, tergantung niat lagi ya. Insya Allah kalau ada niat insya Allah mesti ada jalan di mana. Iya. Berguru yang penting berguru ya. Iya betul. Harus ada mentornya juga Ustaz. Iya, baiklah, nanti kita lanjutkan kembali Ustaz pembahasan kita. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di sore hari ini. Tentunya kami masih mengangkat tema cara bertadarus Al-Quran. Dan tentunya masih bersama Ustadz Haji Abdurrahman Sayuti Ibrahim SAG. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi memang sudah banyak hal yang sudah disampaikan terkait dengan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tadi juga sempat disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Sayuti bahwa kita tidak perlu terburu-buru ya, sehingga nantinya bisa mengubah makhrajal hurufnya, karena satu huruf saja itu nantinya maknanya juga bisa berbeda ya Ustadz ya. Ini bisa menjadi kesalahan yang fatal ya. Lalu Ustadz bisa dijelaskan juga sebenarnya bagaimana sih ritme atau tempo dalam membaca Al-Quran yang baik itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Tempo ya, ritme ya, memang ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan juga Ustadz ya. Jadi ada namanya bacaan tahqiq ya gitu ya. Tahqiq ini bacaan yang paling pelan gitu ya. Lambat seperti anak mau belajar. Mengajar anak ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu tahqiq namanya. Tahqiq ya. Atminya. Ada lagi tingkatan yang kedua namanya tadwir. Tadwir ini pertengahan. Nah, ini contohnya seperti imam-imam sholat rawatib gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ritme tempo seperti itu namanya tadwir. Ya. Kemudian ada lagi yang cepat dari itu. Hadar. Hadar itu cepat dikit ya. Seperti orang-orang yang menghafal Quran untuk setoran ke guru kan gitu. Kalau murattal itu juga Ustadz ya? Iya, murattal itu bagian dari tadi bagian, itu. Ya? Kecepatan ini tadi bagiannya ya. Nah, kemudian hadar ini lebih cepat lagi. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu cepat lagi dari tadwir. Nah, jadi semuanya itu tidak terlepas dari kaidah-kaidah ilmu tajwid. Walaupun dia lambat,
walaupun dia cepat. Nah itu harus pakai ada sedikit-sedikit mengena ilmu tajwidnya. Jangan tidak berkaitan dengan ilmu tajwid. Itu kan kurang bagus kan. Nah, cuma sering juga saya dengar orang yang membaca terlalu cepat lagi dari itu, ya. Cuma tingkatannya, ritmenya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu. Jadi itu belum belajar saya apa itu tingkatan itu kan. Panjang pendeknya nggak ada ya Ustaz ya. Itu dia sudah dengan tak jelas lagi hurufnya, itu tidak sampai ilmu saya ke situ. Iya. Ini dapatnya bacaan apa ini? Saya belum pernah. Cuman saya tahunya tingkatan hadar itu yang paling cepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, maka kaidah-kaidah tajwidnya terpenuhi gitu. Nah, maka saya sampai di situ, tapi yang satu per orang yang cepat itu belum ketemu saya itu. Apa metodenya, apa kecepatan itu apa namanya belum tahu saya. Kayak lari sprint itu. Apa lari, kalau lari itu 100 meter ya gitu. Iya, lari 100 meter ya. Ngebut banget Ustaz ya. Ngebut banget. Itu kan bahaya itu. Kalau ngebut itu bahaya gitu. Ya, peribahasa kita kan biar lambat asal selamat. Iya. Biar lambat asalkan kita selamat. Kalau cepat-cepat nanti nomor, kalau mobil motor sama juga Quran. Iya. Mana nomor apa tajwidnya itu, mana idromnya, mana ikhfanya, itu Allahu a'lam ya. Saya tidak sampai, banyak orang seperti itu. Duduk pegang Quran itu ya, entah balik ya, apa dia baca ini gitu kan. Nah, itu Allahu a'lam lah. Saya tidak sampai ilmu saya ke situ. Ya, apa benarlah dibaca itu Allahu a'lam. Saya sebatas kemampuan saya untuk membaca itu lebih hati-hati kita pada tingkatan hadar itu. Hadar itu yang lebih cepat ya. Ustaz, lebih cepat, cepat sekali itu ya. Tapi kalau yang tadi itu tak paham saya tuh ya. Istilahnya belum sampai ilmunya dengan saya. Maaf itu. Mungkin ada orang yang lebih tahu apa tingkatannya itu kan. Nah, kalau mau jawab itu kan yang seperti orang MTQ itu. Nah, itu namanya mujawad ya, bacaan pelan disertai dengan nagomnya lagu ya, dengan tajwid yang pas, panjang pendek matnya harus sesuai dengan kaidah tajwid ya. Nah, mat wajib mutasil itu berapa panjangnya itu, lalu itu mujawad namanya, bacaan mujawad ya. Oke, berarti ini sesuai dengan karakter orangnya juga. Ya. Kalau misalnya tadarus tuh mau pakai teknik yang mana ya? Mau tahqiq, tadwir ataupun yang hadar ya. Iya. Tapi kebanyakan yang di masjid tuh biasanya yang hadar kali Ustaz ya. Tadwir sama hadar lah. Gitu. Tadwir sama hadar ya. Dua-dua itulah ya. Nah, kalau misalnya kita tadarus tuh Ustaz, apakah bisa juga kita kan banyak nih lagu-lagu untuk mempercantik bacaan kita juga Ustadz. Apakah ada lagunya juga yang bisa kita gunakan nih Ustadz, dan mungkin bisa dikasih contoh juga kali Ustadz ya? Oh iya. Bagus deh ya. Al-Quran ini kan memperindah bacaannya itu memang dengan lagu. Nagom ya, bahasa Arabnya nagom. Kemudian dengan lagu, keindahan ya. Maka lagu ini bermacam-macam ya. Ada bayati, ada sobah, ada namanya hijaz, nahawan, ada aros, dan ziharkah. Jadi 7 macam itu lagu. Yang pokoknya itu, dasarnya itu 7 macam ya. Lain nih kembang-kembangan lain lagi ya. Variasi maksudnya ya, lain. Yang penting dasarnya itu 7 macam itu yang sering dibawakan dalam tadarus. Ini suka pilih itu ya. Yang bayati bisa kita bawakan gaya bayati. Kemudian mau bawa sobah bisa ya. Itu tidak terikat, boleh saja gitu. Oke, tergantung dari seseorang yang pengen tadarus tadi Ustaz, ya, ada yang lagu atau enggak ya. Betul. Sebab qori kita ini, para orang yang tadarus baca Quran ini, dia ada kehobian masing-masing gitu.
Dan ada referensi masing-masing juga ya Ustaz. Betul, ya ada rujukan referensinya ada. Iya. Ini imam ini misalnya ya. Ada yang hobi Imam Mekah itu Sudais, Abdurrahman Sudais ya. Iya, iya. Ada juga apa Mahir Muqaili, ada namanya Syekh apa Jihni gitu kan. Itu. Jadi tergantung kepada orang yang menerapkannya itu untuk baca Quran. Yang mana mau bawa apa lagu sobah, apa lagu nahawan, hijaz dan zarakah itu. Kadang terngiang-ngiang Ustadz ya kalau misalnya kita udah sering dengar lagu itu, jadi kita tertantang juga untuk mempraktekannya gitu Ustadz. Iya, memang ilmu itu memang sering didengar. Iya. Kalau sering didengar, lengket ya, melekat ya kan. Nah, itulah sering kita bawakan. Iya. Nah, itu kalau masalah nagom lagu ini tidak terikat, bisa saja asal referensinya ada gitu kan. Iya. Nah, terserah siapa yang bawakan. Nah, itu ada kehobian masing-masing lah. Nah, kalau saya hobi bayati misalkan, tadarusnya kan, ada ros kan, nah, itu. Kalau bayati itu bisa dicontoh nggak Ustadz? Nah, boleh. Kalau bacaan bayati itu. Iya. Bayati kan lagu pembuka namanya tuh, ya lagu pembuka. Kalau dalam MTQ itu ada 4 tingkatan bayati itu, tapi ditadarus tidak perlu. Tidak perlu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Itu namanya bayati. Nah, jadi tinggal ke hobi masing-masing. Iya. Ya, untuk berarti memang harus rajin-rajin dengar nih Ustadz ya. Iya. Dengar tidak hanya kita membaca sendiri saja, harus bisa juga dengar beberapa referensi-referensi yang udah ada ya Ustadz ya. Betul. Berpengaruh kepada mustami gitu ya. Kalau kita baca dengan lantunan yang bagus, yang menarik, maka orang tidak ngantuk gitu. Iya. Tidak ngantuk. Dan kita juga semangat bacanya semangat Ustadz. gitu ya. Nah, kalau yang lain-lain tidak ada apa namanya istilahnya itu, dan tidak ada senangnya orang kan, maka orang dengarnya kurang bagus itu. Nah, jadi dipilah-pilah lah di situ. Iya. Nah, kemudian saya tambahkan dikit tadi yang disebut dengan tadarus tadi kan, saya lupa itu ya. Iya, boleh Ustadz. Itu kan Ustadz. Ada kiat juga orang yang menyimak itu jangan ngantuk. Belum tadarus dia makan pil apa? Antimo kali ya. Antimo kan. Kawan maco. Obat tidur jadi dia ngantuk. Dia ngeleng-ngeleng juga kan. Nah, kawan maco kan. Ada bisa nyalahi, bisa negur apa memperbaiki bacaan itu. Nah, itu diingat itu. Ketika mau tadarus, maka perlulah siap-siap apa obat supaya mata kita tahan. Minum kopi kali Ustaz. Nah, yang minum kopi silakan minum kopi 2 gelas ya. Iya. Supaya matanya melek terus melihat Quran itu. Nah, kalau lah sama-sama kasroh dibuat fathah, domah kita lihatkan sukun kan, baris sukun kan, harokat sukun, nah itu bahaya tuh. yang baca kata dia enggak ada salah Pak, enggak salah deh kata dia kan. Nah, maka itu perlulah yang mau tadarus siapkan betul-betul itu apa namanya, untuk obat jangan ngantuk. Iya, lebih konsentrasi Ustaz. Iya, supaya bab di masjid-masjid kita sekarang apa? Itu kan mic-nya jauh-jauh itu. Iya. Volumenya kuat kan. Nah, itu kan bermacam orang yang mendengar itu. Ya, seluruh masyarakat mendengar. Nah, kalau kita ngantuk bacaannya tidak sesuai dengan tajwidnya, maka tidak enak juga gitu. Iya. Kurang enak didengar juga Ustaz, kurang enak ya. didengar. Ya. Tapi kadang fenomenanya Ustadz ketika ya ada satu kegiatan tadarus gitu ya, itu berarti kan memang harus benar-benar sampai selesai, sampai ditutup, dan itu harus lengkap semua ya personilnya ya ketika tadarus itu. Tapi terkadang ada setelah selesai membaca Al-Quran ada yang istirahat gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Kadang ada juga yang mungkin makan kue dulu gitu. Jadi dia tinggal ngaji sendirian nih Ustadz. Iya. Itu yang kurang bagus. Kita cari yang terbaik tadarus itu. Kalau sama-sama dengarkan semua. Jangan ada yang baring di situ, tidur di masjid, di bucu situ minum kopi, ngomong lagi, bercakap. Orang ngaji,
Ya? Kita kan dilarang untuk bercakap-cakap ketika ada teman membaca Quran. Nah, maka kita seharusnya semuanya itu memperhatikan apa yang dibaca. Iya. Ada ya capek boleh, tidak ya capek boleh. Nah, cuman jangan pula sampai tidur di masjid kawan baca Quran kan. Nah. Ditinggal nanti Ustadz ya. Ditinggal nanti temannya baca, ya teman satu lagi tidur ya. Iya, seharusnya memang betul dijaga bacaan kawan-kawan itu. Diperhatikan betul. Nah, yang egois juga pembaca ini sebenarnya. Kadang-kadang ditegur tidak mau dia. Pokoknya seolah-olah dia tuh udah benar gitu. Nah, kita tegur ini ada kurang, barisnya salah gitu. Nah, kita perbaiki tamamul qiraahnya kan, bacaan Qur'annya. Nah, dia seolah-olah paling benar gitu. Tidak peduli gitu. Nah, itu kurang bagus. Ya, sekecil-kecil apapun kesalahan kalau ditegur oleh teman, maka kita harus terima. Ya. Kalau memang kawan memberikan arahan itu salah juga, diskusikan nanti. Ini bacanya bagaimana nih? Tadi saya baca begini, ya nah, diskusikan. Itu makanya menelaah tadi, meneliti tadi. Nah, maka didiskusikan setelah itu. Ini ada bacaan yang misalnya yang ragu-ragu gitu ya, apa ini panjang apa enggak lah. Tajuk apa nama matnya kan. Nah, itu diskusikan setelah apa namanya? Tadarus. Dicatat ya. Itu yang ragu-ragu ya. Yang ayat-ayat yang apa namanya, yang sulit-sulit lah katakan, yang sulit-sulit, ragu-ragu membacanya, maka kita harus diskusikan nanti ini bagaimana yang sebenarnya gitu. Nah, itu yang seharusnya begitu. Jadi ada notnya ya, berarti kita memang harus lebih terbuka juga untuk menerima masukan ya, Ustadz ya. Jangan tertutup ya. Jangan. Itu salah betul. Iya, baiklah, supaya lebih sempurna lagi Ustadz ya. Baik. Ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa pembahasan kami di sore hari ini. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan. Baik, kita masih membahas tema kita hari ini, cara bertadarus Al-Quran. Dan tentunya masih bersama Ustadz Haji Abdurrahman Sayuti Ibrahim, SAG. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini pemirsa, bahwa tadi kita juga banyak sekali mendapatkan ilmu ya. Dan tadi juga sempat dijabarkan bagaimana tingkatan-tingkatan dari tadarus, dan juga bagaimana tempo ataupun ritme yang bisa kita gunakan dalam bertadarus Al-Quran. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan juga Ustadz, bahwa kegiatan membaca Al-Quran ini kan identiknya kan berada di masjid, musola ataupun di langgar gitu Ustadz ya. Jadi memang banyak waktu yang disediakan untuk membaca Al-Quran ini, dan saya juga sering dengar tuh Ustadz, kalau tadarus itu kan ya lebih umumnya malam hari, tapi ketika sore hari itu juga ada aktivitas masyarakat untuk membaca Al-Quran. Nah, ini yang pada saat sore hari ini dan juga siang hari ini, apakah juga termasuk tadarus, atau tadarus ini cuma malam hari aja Ustaz? Menarik ya. Jadi waktu ya, waktu baca Quran. Kalau waktu baca Quran itu memang tidak ada batasan. Ya. Kalau qiraatul Quran maka tidak ada batasan, tidak ada yang diistimewakan. Kapan saja kita sempat, ya, di mobil, di mana dia sedang duduk santai, ya, di rumah, di masjid, dia bagus kan? Itu tidak terikat pada apa namanya, silakan baca Quran seterusnya, itu sangat dianjurkan. Ya, itu tadi yang saya sebut tadi, Abdullah ibadatil ummati qiraatul Quran. Maka sebaik-baik, seutama-utama ibadah itu membaca Al-Quran, umatku kata Nabi. Maka kita ada peluang-peluang dimanapun kita baca Quran. Jangan baca koran be. Nah, kalau Quran sampai habis ya, sampai iklan ya. Itu ya. Kalau Quran sebentar ngantuk. Nah, itulah sudah penyakit itu. Godaannya banyak. Setiap berbuat baik itu adalah iblis yang selalu sudahlah, apalah Quran sudah ada. Kalau Quran itu tahan ya. Sampai lembaran berapa lembar itu. Halus tulisannya sudah nampak sampai iklan. Kemudian untuk lebih baiknya memang kita menghidupkan Ramadan. Nah, itu lebih baik.
Kalau tadarus siang boleh. Boleh ya? Boleh. Asalkan tadi memenuhi kriteria tadi. Nah, 2 orang minimal, ya. Nah, itu tadarus. Yang semestinya tadarus itu minimal 2 orang. Ya. Satu mendengar, satu membaca. Itu tadarus, ya. Kemudian untuk oleh karena kita di identiknya Ramadan itu tadarus itu pada malam hari, ya kita disuruh menghidupkan malam Ramadan. Makanya banyak kita baca Quran pada malam hari. Nah, siang tidak terbatas sebenarnya, ya. Tak tadarus siang, sore, pagi sudah sembahyang subuh. Nah, tapi itu namanya qiraatul Quran, ya. Kalau yang sudah 2 orang baru kita namanya tadarus, ya. Itu harus dibedakan juga, kan. Kalau pendapat saya begitu, namanya tadarus itu ada yang membaca, ada yang memperhatikan. Ada yang menegur kalau ketika salah itu. Kalau sendirian ya qiraatul Quran, bacaan biasa, bacaan. Nah, kemudian tadarus ini juga ada juga tim apa namanya macam-macamnya. Ada baca sendiri, ada yang secara estafet, ya 10 ayat si A, si B 10 ayat nyambung, ya estafet dia, ya. Nah, itu tidak masalah sampai khotam, ya. Nah, yang kurang baik itu yang kata bukan kurang baik kan, ya, yang sendiri-sendiri. Tidak tahu kita salah itu, ya. Mau kita salah, yang aja kita ada yang menegur gitu ketika ada salah. Baik. Berarti kalau sesuai dengan kalau kita baru belajar, tapi kalau udah mahir, ya kita lah mahir juga sering salah, ya. Lah hafal, yang habis juga, apalagi habis sudah itu ngelotok di kepalanya, lah di luar kepala, ya. Ketika dia ini masih ada hilaf, itu kan namanya kita tadi al-insan mahalul khotok wa nisyan. Nah, masih ada tempat hilaf. Maka sebagusnya kalau tadarus identik dan tadarus, maka kita harus minta simak, minta lihatkan bacaan saya itu. Kalau waktu tidak terbatas, boleh saja, ya, siang, pagi, malam. Cuman karena ramenya di Ramadan ini, ya kita memang menghidupkan Ramadan gitu. Seperti qiyamul lail, ya, sembahyang sunnah itu, ya. Ya. Apalagi kalau sudah 17 Ramadan ke atas, Ustadz, ya, ini ada satu malam yang dinantikan juga, Lailatul Qadar, ya. Insyaallah tanggal 21, ya. Itu 10 akhir terakhir itu Lailatul Qadar. Insyaallah nanti ada ustadznya yang ini. Semoga membaca Al-Quran di malam hari, tadarus di malam hari juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, Insyaallah, Ustadz, yang Insyaallah amin, ya. Itu harapan ini kita yang dinantikan semua. juga untuk oleh kita semua, ya. Oke, baik Ustadz, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan untuk kajian kita hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih. Kesimpulan kita dari tema kita hari ini, bagaimana tadarus baca Quran yang baik itu. Yang pertama, kita tahu dulu tadarus, ya. Kalau tadarus, kemudian baca Quran juga perlu juga kita memenuhi kriteria ilmu tajwid. Yang belum tahu belajar, gitu. Jangan tidak belajar, ya, sedikit-sedikit belajar supaya ilmunya bertambah, bacaannya semakin bagus, ya. Nah, insyaallah kalau kita sudah belajar, terpenuhilah apa yang dikatakan waratilil Quran tartila, ya. Jadi jangan sekaligus, ya. Beransur-ansur belajar itu, ya. Nah, kalau Quran juga diturunkan beransur-ansur. Kalau sekaligus mungkin itulah Allah, ya, maha besar, maha suci, ya. Dia tahu makhluknya ini, umatnya ini tidak tahu kalau sekali banyak itu tidak jelas, ya. Mungkin secara beransur-ansur dia nurun ke Al-Quran. Juga kita belajar seperti itu, ya. Ikutlah itu Al-Quran beransur-ansur, kita belajar juga, jangan tidak mau belajar. Itu penekanan saya. Wabil khusus kita tentang makhraj itu, ya. Makhraj itu memang mengubah huruf itu, kalau terlalu banyak huruf dari makhrajnya, maka dia akan merubah makna. Nah, kalau yang lain-lain ahkamul huruf insyaallah khafilah, gitu, ya. Nah, kalau huruf itu khotok jali, gitu, ya, kesalahan besar, gitu. Nah,
Oke, baik. Semoga makin semangat nih pemirsa TVRI Insyaallah. Jambi lewat tayangan ini, lewat ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz juga. Semoga bacaannya juga semakin meningkat dan terutama juga untuk kualitas bacaannya supaya lebih bagus lagi di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Ini terima kasih banyak Ustadz sudah berbagi ilmu bersama kami pada hari ini untuk membahas tema cara bertadarus Al-Quran. Terima kasih banyak Ustadz Haji Abdurrahman Sayuti Ibrahim SAG ya. Semoga nanti dengan kesempatan kita bisa berjumpa lagi Ustadz ya, bisa sharing ilmu lagi, terutama di bulan Ramadan juga Ustadz ya. Baik pemirsa, demikian tadi kita sudah berbincang banyak, sudah mendapatkan banyak sekali edukasi dari Ustadz Haji Abdurrahman Sayuti Ibrahim SAG, dan semoga dengan ilmu yang sudah diberikan tadi menambah semangat kita untuk berbuat amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Terima kasih telah menyaksikan Hikmah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.